Masih bergabung bersama kami Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya Hermawan Sulistyo, ada pula anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani, dan juga sudah bergabung mantan Kabar Eskrim yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Saya ke Pak Arsul dulu. Nah, kalau dari sisi DPR, sebenarnya apa kriteria calon Kapolri yang diharapkan? Ya, kami tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ito tadi, kami kan pertama melihat kesesuaian calon yang diajukan oleh Presiden kepada DPR dari sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana kan secara umum saja memang diletakkan persyaratan untuk jadi Kapolri, ya ini memenuhi jenjang karir dan jenjang kepangkatan. Itu kan secara umum kan itu. Nah itu kan nanti kan kami lihat. Nah di DPR itu karena ini bukan pemilihan sekali lagi tetapi persetujuan, kami kemudian lebih menggali soal visi dan misi yang bersangkutan lah ya. Dan ini akan menjadi kontrak politiknya bagi calon Kapolrinya kalau sudah menjadi Kapolri dengan kami di DPR yang diwakili oleh Komisi 3. Itulah yang nanti akan kami bolak-balik terus untuk melakukan evaluasi ya terhadap kerja dari Kapolri yang bersangkutan selama masa jabatannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi rekomendasi nama juga dari Kompolnas, karena Pak Ito juga ikutan rapat, boleh diceritakan kepada kami kalau bisa ya Pak Ito, soal nama-nama yang beredar ini. Ada Komjen Boy Rafli, ada Komjen Listio Sigit, ada juga Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, ada Komjen Agus Andrianto. Yang disebut-sebut waktu itu tidak keluar dari nama-nama yang saat ini beredar di publik, Pak Ito? Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kiki, ada 13 bintang 3 Ya, betul. yang memiliki jenjang kepangkatan dan karir. Itu yang kita lakukan semacam satu penilaian ya, sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan oleh peserta daripada rapat. Nah, dari penilaian-penilaian itu kita serahkan kepada Kompolnas. Sehingga Kompolnas tentunya dipimpin oleh Ketua Kompolnas yaitu Menko Polhukam, itu pasti beliau sudah punya kira-kira siapa yang menjadi prioritas untuk dicalonkan atau diajukan kepada Presiden. Tapi kalau nama-namanya kita belum bisa menyampaikan karena memang semuanya itu memiliki peluang yang sama, Mbak. Oke. Bicara peluang juga Prof. Kiki apa melihatnya sama? Semua nama 13 Jenderal Bintang 3 ini punya peluang yang sama di bursa calon Kapolri. Ya kalau saya punya prediksi sendiri, tapi kan Nggak apa-apa prediksi di sini, toh nanti kan keputusannya di Presiden juga, Prof. Kiki. ya, keputusannya tetap ini agak repot ini kita diskusi publik seperti ini. Karena kalau orang yang tepat, yang bagi saya misalnya tepat atau lebih cocok dengan Presiden Jokowi kayak gitu. Nanti kalau kita diskusikan kayak gitu malah nggak dipilih oleh Jokowi. Dia biasanya nama yang dimuncul-munculin itu malah nggak dia pakai gitu. Jadi jangan-jangan Pak Arsul ini kalau naik-naikin nama itu supaya nggak dipakai orang itu. Gitu. Sebut nama aja nggak apa-apa kan, siapa tahu. Kalau Prof. Kiki kan nanti keputusannya di Presiden. Kalau Prof. Kiki mau sebut nama? Bukan, kalau sebut nama nanti malah nggak dipilih itu ya. Kita tahu pola pengambilan keputusan presiden gitu ya. Apalagi di sana kan ada LBP, Pak Luhut itu kan kalau kayak gini-gini, saya kebetulan kan tahu mengenali pola-pola pengambilan keputusan mereka, termasuk internal di polisi gitu loh. Tapi ini tampaknya sudah sangat jelas kalau bagi saya gitu. Pak Ito juga tahu itu arahnya kemana. Tanya Pak Ito aja lah, Pak Ito biar ngomong. Pak Ito juga nggak mau jawab, karena takut nggak dipilih itu. Iya, ya. Pasti adalah preferensi pribadi gitu ya. Kalau saya kan melihat tantangan ke depan ini bukan dalam soal-soal seperti terorisme atau apa, tapi pembelahan sosial bagi bangsa ini yang sangat berbahaya dan sangat kritis. Nah, polisi harus bisa bermain
cantik dengan baik, memuaskan semua pihak dari ancaman pembelahan sosial ini gitu. Nah, masuknya Prabowo, masuknya Sandi ke kubunya Jokowi itu sebetulnya bagian dari memperkecil pembelahan sosial ini. Nah, polisi harus bisa membaca itu. Kalau tidak, nanti repot pada 2024 gitu. Oke, kalau Pak Arsul lihatnya nama-nama yang beredar di publik, nama-nama kuat yang beredar di bursa calon Kapolri ini sesuai dengan bayangan sejauh ini tidak mempengaruhi preferensi nantinya ya saat fit and proper test di DPR atau menyetujui atau tidak menyetujuinya Pak Arsul. Tapi tentu kan Pak Arsul memantau dinamika di publik. Ya, pertama saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Prof. Kiki tadi, bahwa tantangan ke depan ya, persoalan segregasi masyarakat, keterbelahan sosial itu masih ada ya, masih terbuka. Padahal kalau kita lihat Pak Jokowi dari sejak penyusunan kabinet yang sekarang ketika beliau meminta Pak Prabowo untuk bergabung, itu memang tujuan utamanya untuk mempersempit, bahkan kalau bisa nanti meniadakan keterbelahan sosial atau segregasi yang ada di masyarakat. Nah, karena itu saya kira yang nanti akan sosok yang akan dipilih Pak Jokowi, saya punya keyakinan yang dianggap juga mampu untuk itu tadi ya, memperkecil, mempersempit ya segregasi, dan tentu sosoknya itu ya, terlepas siapapun dia adalah sosok yang selama ini sudah punya hubungan-hubungan dengan simpul-simpul masyarakat lah, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau saya melihat itu ya, jadi bukan sosok yang katakanlah selama ini nggak dekat sama sekali dengan kelompok-kelompok, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat. Itu pasti yang sudah punya modal itu juga, di samping tentu rekam jejak kerjanya lah ya, selama yang bersangkutan itu menjadi anggota Polri sampai menduduki pangkat Komisaris Jenderal Polisi itu. Oke. Ini omongannya udah menjurus. Udah menjurus ini. Iya. Ya, Mas Kiki tapi udah mengarah bukan menjurus. Kalau Pak Ito lihatnya sama kayak Pak Arsul. Itu modal yang dibutuhkan. Kemampuan teknis itu yang dibutuhkan. Jadi begini Mbak Priska, apa yang disampaikan oleh Prof. Kiki dan Pak Arsul Sani itu betul. Yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini adalah masalah sosial yang dihadapi oleh Polri dalam bentuk menghadapi masyarakat. Jadi kalau ini berkembang menjadi people power, ini akan sangat bahaya. Sehingga Polri, pimpinan Polri yang akan datang, itu harus mampu menegakkan hukum, tapi humanis dan bijak. Ya. Dan mampu berkomunikasi dengan DPR, dengan juga instansi samping. Nah, di sini yang penting adakan adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi. Kalau calon Kapolri yang akan datang tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik, mungkin akan menyulitkan dalam memimpin Polri ke depan. Okay. Itu yang mungkin dari saya, Mbak. Oke, kalau Prof. Kiki lihatnya kalau dari tadi kriteria-kriteria tadi sudah mengarah ke calon tertentu yang punya kemampuan itu ya, Prof. Kiki ya? Ya sudah pastilah. Kalau saya udah ngantongi, saya udah tahu. Tapi harus dicatat bahwa di luar nama-nama yang beredar itu setidaknya ada 3 nama lain yang punya kapabilitas yang sama. Misalnya? Ya. Hanya ada pertimbangan-pertimbangan non teknis yang membuat nama-nama itu tidak dibicarakan di ruang publik gitu. Tapi dari yang sekarang kalau betul Kompolnas mengusulkan 3 nama itu, yaitu Pak Arsul cuman mau ngecek pandangan saya sama pandangannya Pak Ito aja ini, dan beliau udah tahu arahnya kemana kok gitu. Sekarang begini Mbak, dicek aja ya, selama ini kita dan yang lain ya, stakeholder kepolisian di luar pribadi-pribadi seperti saya dan Pak Ito yang sudah purnawirawan, itu kan tahu track record setiap orang. Kita tahu kok
Pak Agus itu siapa. Kalau 3 nama loh ya. Ya. Kita tahu Pak Gatot itu siapa, kita tahu Pak Boy Rafli itu siapa, Pak Agus di Medan, Kapolda Sumut seperti apa, Boy Rafli Kapolda Papua seperti apa, Pak Gatot Kapolda Metro seperti apa gitu. Itu baru satu, kan banyak kriteria yang lain. Ya. Jadi kalau Kalau 3 memang nama betul tadi. ke situ, ya Pak Arsul aja nyebutin aja sekarang. Disebutin itu nanti malah nggak jadi karena Jokowi biasanya begitu. Yang disebutin malah nggak dipakai gitu. Semakin banyak diomongkan di ruang publik malah jadi nggak jadi. Gitu ya Prof. Pak itu kayaknya sudah hafal banget. Kalau dari Pak Arsul terakhir. Jadi berikutnya kalau perkiraan nih nantinya saat dibuka masa sidang ketiga lalu ada surprise dari Presiden, kapan targetnya bisa ada nama Kapolri baru untuk menggantikan Jenderal Idam Aziz? Ya, kalau di Undang-Undang Polri tadi sudah dikutip oleh Pak Ito, itu kan kami punya waktu 20 hari ya. Tapi kami saya kira di internal Komisi 3 itu sudah sepakat itu dalam 1 minggu sejak pimpinan DPR menugaskan Komisi 3 ya untuk melakukan uji kelayakan, itu saya kira itu akan kita sudah bisa selesaikan. Jadi harapannya sebelum tidak lebih dari 20 Januari lah harapan kita itu. Kalau asumsinya suratnya masuk ke DPR tanggal 11 Januari nanti. Iya, kalau 11 Januari masuk, surprise-nya 20 Januari paling lambat akan ada nama dari DPR. Begitu ya Pak Arsul ya. Terima kasih Pak Arsul, terima kasih Pak Ito, terima kasih Prof Kiki atas diskusinya di Kompas Petang kali ini. Selamat sore.